Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, selamat pagi. Kita kembali di program Dialog Fajar pagi hari ini bersama saya Adit Jufriansa, dan sudah hadir depan saya ada Ustadz Toha dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Adit. Nggak janji loh ya. Enggak. Nggak boleh. Susah dan berat ya. Susah Berat. Saya itu membiasakan diri untuk mencatat apa yang jadi janji gitu. Karena kadang-kadang tuh bukan kita maksudnya untuk melupakan atau mengabaikan janji, bukan. Cuma kadang-kadang kelupaan. Ya Allah. Sama hutang aja pura-pura lupa. Jangan sampai catatannya banyak. Masya Allah. Ya, nah itu kita sering sering mendapatkan petuah janji adalah hutang. Ya, bahkan dalam hadis Nabi juga disebutkan demikian. Janji adalah hutang. Luar biasa ini. Harus dibayar loh ya. Harus dibayar. Masih punya janji sama saya Mas Adit. Aduh deh. Oke, mari kita dengarkan kawan di program Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Toha. Silakan Ustadz. Alhamdulillah kawan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga aktivitas hari ini kita dilindungi oleh Allah. Amin. Semakin diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad, semoga salam sejahtera bagi Allah selalu menyertai Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan tabi'in-tabi'innya. Kawan, janji tadi yang sampaikan sama Mas Adit ya. Yang penting jangan sampai kita itu ingkar janji ya. Kita sudah tahu sebenarnya ya, kalau janji itu harus dibayar. Janji itu kalau nggak dibayar dosa. Kita sudah familiar banget. Wes tidak pernah ada hal-hal yang tidak setuju kalau janji itu harus ditepati. Kawan, Allah itu memberikan peringatan kepada kita ya. Banyak di Al-Quran. Bahkan tadi Mas Adit sudah membuka dengan Al-Wa'du Dainun ya. Di janji itu adalah hutang. An-Nahl ayat 91 juga sudah ada ya. Banyak sekali di Al-Quran yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sudah diikrarkan, sudah bersumpah, ternyata tidak dilakukan, tidak dibayar. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. An-Nahl ayat 91. Kawan, yang disampaikan di depan sama Mas Adit tadi, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Apakah benar seperti itu? Evaluasinya ya. Evaluasi. Apa Mas Adit? Definisi ya. Definisinya. Mau bicara definisi karena janji ini tadi ya. Jadi evaluasi. Janji itu kawan sesuatu yang harus dipenuhi, dipertanggungjawabkan, tidak boleh diingkari. Jadi kalau hutang itu janji sama dengan hutang itu adalah kata singkatnya gitu ya, kata-kata mudahnya. Jadi kalau hutang itu harus dibayar, janji pun juga harus ditepati. Itu hal yang sama. Karena kalau kita tidak menepati, tidak melunasi, tidak menjalankan janji itu dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, maka kita dikatakan munafik. Munafik itu kita tahu bersama kawan. 3 ciri orang munafik itu, kalau dia berjanji selalu diingkari, kalau dia dipercaya selalu berkhianat, awas lo ya. Jangan diambil, ini calon saya, malah diembat malah diambil sendiri. Ini dipercaya kok malah berkhianat. Dia selalu berbohong kalau dia berkata. Berbicaranya itu kayaknya enak gitu ya, tapi kok selalu berbohong. Ini adalah orang munafik. Insya Allah nanti kita akan bahas di hari-hari yang lain bagaimana orang munafik. Semoga kita tidak termasuk orang yang munafik. Kawan, mengapa sih orang-orang ini kok harus berjanji gitu ya? Harus lebih meyakinkan kepada orang untuk aku berjanji loh ya. Bahkan kalau sekarang anak-anak kecil, anak saya itu
tangan kelingking, jari kelingkingnya sama jari kelingking yang benar Mas Adit ya. Itu dikaitkan terus ditarik ya, swear janji. Apakah itu menguatkan yang janji sama yang dijanjeni? Seperti itu. Yang pasti kawan, kenapa harus berjanji? Karena ada kepentingan di sana. Ada kepentingan. Janji sebagai alat tukar ya, alat tukar. Kalau kita beli tempe dengan uang, kita dapat tempe, uangnya kita kasihkan penjualnya. Kita mau beli mobil seharga 500 juta kita belikan ke showroomnya, showroom memberikan mobil kepada kita. Berarti menjadi alat tukarnya adalah uang. Ini alat tukarnya adalah janji. Nah, pernah ya Mas Edi ya? Pernah. Jadi alat tukarnya janji pernah ya? Pernah lah ya. Wong kita dulu pernah menikah kan? Oh, iya. Nah, itu kan janji sudah. Janji. Membeli seorang gadis dari seorang ayah yang sudah dirawat dari sejak kecil, waktu dipetik mau dibeli nggak boleh, mau dikasih uang berapapun nggak boleh, mau dikasih 1 miliar nggak boleh sama ayah kita, mertua kita nggak boleh. Itu ditukar dengan janji. Kalau di Al-Quran, di Islam namanya misakon ghalidho, perjanjian yang agung. Jadi janji. Dan kawan, contoh lagi, ada seseorang yang tidak bisa dibeli karena dia harus memegang rahasia-rahasia perusahaan. Diberi berapapun rupiahnya tidak bisa. Ya, dijanjeni kalau kamu bisa menjaga rahasia perusahaan ini, maka perusahaanmu akan saya bantu. Perusahaanmu akan saya support. Maka uang tidak ada gantinya. Tidak bisa sebanding dengan janji tadi. Maka janji bisa menjadi alat tukar, ya, alat tukar. Atau mungkin kali ini adalah kawan, ini tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik mungkin ya, ada yang memberikan janji. Janjinya A, B, C sampai Z. Nah, ya harus ditepati janji-janji itu. Semakin kita menebarkan janji, maka kita harus membayar janji itu dengan alat tukar tadi. Maka pada kita perjanjian itu ada 3 pihak. Ada 3 pihak. Tanpa kita sadari atau kita sadari atau tidak kita sadari ada 3. Orang yang berjanji, orang yang dijanjeni, bahasa Indonesianya apa tuh Mas Adit? Yang dijanjeni itu. Diberikan janji. Oh, diberikan janji ya. Nggak bisa yang simpel lagi, nggak bisa ya. Nggak bisa. Orang yang diberikan janji sama Allah, Tuhan kita. Berarti kalau ada 3 ini, salah satunya lupa, ada satu yang tidak lupa. Orang yang berjanji lupa, orang yang diberi janji juga lupa, Allah tidak akan lupa. Allah selalu ingat. Janjimu mana? Janjimu mana? Kata Allah. Karena dulu pernah berjanji. Maka janji itu suci kawan. Janji itu suci. Jangan mudah melupakan janji, sebab Allah tidak pernah lupa akan janji-janji yang pernah kita sudah sampaikan kepada orang yang diberi janji. Kawan, setidaknya ada 4 komponen yang menjadi tolak ukur janji itu akan bisa ditepati atau tidak. Yang pertama kawan, orang itu akan menjadi dipercaya atas janjinya karena selalu menepati janji. Jadi kalau panjenengan kepingin janjinya dipercaya, orang ini menepati janji atau tidak, ia selalu menepati janji. Mas Adit, aku hutang 10.000 Mas. Saya mau beli teh panas. Oh ya, ternyata saya lupa. Katanya Mas Adit tadi dicatat tadi ya. Ternyata lupa. Akhirnya Mas Adit angen-angen Pak Tawaki nggak
nggak dibayar 10.000 kemarin, pada janji besok itu akan dibayar. Iya. Akhirnya Mas Adit nggak percaya lagi sama saya. Maka kalau kepingin janjinya itu selalu dipertimbangkan oleh orang yang diberi janji, harus ditepati. Yang kedua, kawan, memiliki janji yang mirip dengan kemarin. Mas, aku pinjam uangmu 500 juta, kemarin kan 400 juta sudah saya kembalikan. Ini 500 juta, coba saya tak invest. Saya janji kalau ada margin nanti marginnya kita bagi 2. Kemarin sudah. Karena kemarin sudah diberikan dengan hak yang sama, sekarang yang diajak janji semakin percaya. Oh ya, oke. Saya akan memberi hutang. Janji nanti marginnya akan dibagi menjadi 2. Janjinya nggak jauh dari kemarin. Mirip begitu ya. Yang ketiga, kawan, dengan janji baru tapi dilakukan. Janji baru tapi dilakukan. Saya berjanji, Mas Adit, kepada sampean, saya akan tidak terlambat lagi datang ke kantor. Oh ya, janji sampean tak pegang. Ini janji baru loh ya. Ya, ternyata alhamdulillah karyawan kita nggak pernah terlambat setelah dipegang janji tadi. Janji baru yang dia melakukan. Dia membayar janjinya dengan tidak terlambat, karena dia berjanji tidak akan terlambat lagi. Karena sudah beberapa kali terlambat, akhirnya sama SDM dipanggil, jangan sampai terlambat lagi ke kantor. Atau dengan siapa saja, contoh saja. Dia tidak akan terlambat lagi, dia sudah melakukan janjinya dengan tidak terlambat. Yang terakhir, janjinya realistis. Ya, kalau janji itu ya yang real lah ya. Sampean tak janji ini uang sak rumah banyak ya. Omai gede bisa. Omai gede bisa. Gak realistis ini. Sampean kalau mau tak janjikan, sampean mau tak belikan mobil seharga sekian miliar. Padahal dia nggak punya apa-apa. Nggak realistis. Nanti kalau saya jadi, maka sampean akan saya berikan keuntungan sedemikian. Kalau realistis nggak apa-apa, kalau nggak realistis jangan. Maka kawan, apa yang kita bisa ambil hikmah ketika janji-janji kita itu kita bayar kepada orang yang kita beri janji? Yang pertama, kata Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 76, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, dia adalah orang yang bertakwa dan bertakwa. Sedangkan Allah itu menyukai orang yang bertakwa. Yang kedua, kawan, hikmahnya kita terbebas dari tuntutan yang ada di dunia dan di akhirat. Karena di Al-Isra kita diperingatkan oleh Allah ayat 34, Al-ahda kana mas'ula. Ketika kita janji, kita akan ditagih sama orang yang kita beri janji dan sama Allah ketika kita di hari akhir. Dan yang terakhir, kawan, kita terhindar dari sifat munafik. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu menepati janji atas janji kita, Mas Adit. Dan kita selalu diberikan berkah kehidupan kita. Tidak sekedar kita umbar janji, tapi kita memberikan jawaban-jawaban yang bertanggung jawab, memberikan layanan-layanan, janji-janji atas yang kita pernah janjikan kepada orang yang kita beri janji. Kok saya bingung, Mas Adit? Kok banyak janji? Semoga nggak bingung ya, kawan. Semoga berkah semuanya. Terima kasih, Mas Adit. Amin. Atas waktunya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, kami akhiri, kawan, program Dialog Fajar pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, saya janji nih. Amin, 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 amin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya.
lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.